Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jahit, berjumpa kembali dengan saya Hari Arifin di channel Penjahit Hari. Oke, di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai gunting yang jatuh. Nah, gunting yang jatuh teman-teman, biasanya gunting yang jatuh itu tumpul, fakta atau mitos? Monggo tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, oke teman-teman, bagaimana sih ketika gunting kalian jatuh, apakah masih bisa digunakan atau tidak? Ternyata banyak dari teman-teman penjahit itu menyebutkan, meskipun tidak 100%, menyebutkan gunting yang sudah jatuh itu tidak bisa digunakan atau sudah tumpul atau juga bisa disebut rusak. Nah, itu menurut yang lain ya, menurut pandangan yang lain. Tapi menurut pandangan saya, gunting yang jatuh itu masih aman ketika catatan penting di bagian ujung ini tidak patah ya teman-teman. Biasanya untuk bagian ujung gunting ini banyak digunakan ya. Nah, selama masih tidak patah itu menurut saya aman. Nah, berarti untuk saya itu mitos ya. Jika ada yang menyebutkan fakta, tidak apa-apa. Itu adalah persepsi kalian masing-masing. Nah, hal apa yang harus kalian lakukan ketika gunting kalian jatuh? Nah, biasanya yang saya lakukan yaitu saya cek bagian fisik. Nah, di bagian bilahnya ini ya teman-teman. Selama tidak patah, seperti yang saya sebutkan di awal, selama tidak patah, gunting tersebut masih aman. Nah, biasanya ketika gunting patah itu ada bagian-bagian yang bengkok, ada juga bagian yang kendor. Nah, biasanya yang bagian bengkok itu biasanya di bagian bilah ya. Ini terbuat dari baja, biasanya kalau terlalu keras jatuhnya itu patah. Nah, jika masih setengah-setengah biasanya itu agak bengkok ya teman-teman. Ini agak bengkok ya, karena gunting saya ini sering jatuh ya teman. Nah, itu ya, ada spasi yang cukup lebar ya. Nah, biasanya hal yang seperti ini masih aman digunakan. Nah, selanjutnya setelah pengecekan fisik, silakan kalian cek juga di bagian ini ya, pengunci ya. Biasanya di bagian pegasnya ini minta agak dibuka ya, berarti agak menutup ya. Oke, kita cek. Nah, ini yang kedua. Yang pertama silahkan kalian cek bilah. Kalau bengkok itu nanti ada caranya untuk meluruskan. Nah, yang kedua ini kita cek bagian pegas yang ada di bagian, nah ini ya. Nah, di bagian ini, yang ini ya. Nah, silakan teman-teman untuk pegas ini. Nah, pegas yang ini ya teman-teman, silakan dibengkokkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, biasanya saya menggunakan tang untuk menarik pegas ini. Seperti ini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti kita pasang kembali. Oke, kita pasang lagi. Seperti ini ya teman-teman. Ini bagian yang ini. Nah, bagian yang ini jangan sampai kebalik ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita kencangkan lagi bautnya. Kita cek. Nah, seperti ini ya. Kebetulan ini sudah diperbaiki kemarin, ini jatuh. Nah, itu ya aman ya teman-teman, tidak ada spasi ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk spasinya ada, tapi ketika digunakan ini masih tajam ya teman-teman. Nah, bagaimana cara mengatasi bilah yang bengkok? Nah, biasanya di sini saya menggunakan tang lagi untuk meluruskan. Nah, tapi jangan terlalu ditekan ya teman-teman, agar bilahnya itu di bagian ujung ini agar tidak patah.
kita cek dulu bagian bilahnya itu bengkoknya ke arah mana, ke arah dalam atau ke arah luar. Biasanya itu kebanyakan bilahnya itu bengkoknya itu ke arah dalam ya teman-teman. Nah biasanya saya setting di bagian ujungnya menggunakan tang seperti ini. Nah sambil kita cek, digunting-guntingkan ke kain yang agak tebal atau kain yang agak tipis. Biasanya ya gunting yang tidak tajam itu ada di bagian ujung ya ketika jatuh. Nah maka dari itu di bagian ujung kita setting, kita tekan-tekan. Jika bilahnya itu bengkok ke arah dalam, maka ditekannya itu ke arah luar seperti ini ya. Tapi agak keras karena ini keras ya teman-teman. Jadi silahkan dibengkokkan ke arah luar, tapi dengan catatan hati-hati karena bagian ujung ini mudah patah. Nah oke, ada dua cara yang sudah saya jelaskan. Yang pertama yaitu kita cek bagian bilahnya apakah ada yang bengkok atau ada kendala-kendala lain yang mengakibatkan gunting tersebut tidak tajam. Selanjutnya yang kedua, silahkan kalian kencangkan bagian pegas. Maksud saya agak dibuka ya bagian pegas ini yang ada di bagian sini, agak dibuka menggunakan bantuan tang. Selanjutnya yaitu silahkan kalian asah gunting tersebut. Biasanya di bagian yang jatuh itu agak tumpul ya, biasanya karena efek benturan, jadi mengakibatkan di bagian ujung ini ada biasanya hentakan, mengakibatkan bilah tersebut tidak tajam. Oke, karena ini sudah kemarin saya setting. Nah ini kain yang saya gunakan buat nyeting ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Nah ini ya, ini adalah kain yang saya buat nyeting gunting yang saya gunakan ini karena kemarin jatuhnya agak keras. Untungnya di bagian ujungnya ini tidak patah, jadi masih aman untuk digunakan. Gunting ini sudah 10 tahun saya gunakan sampai saat ini, karena sering jatuh masih aman untuk digunakan. Ada yang menyebutkan ketika gunting jatuh itu sudah tidak bisa digunakan lagi, tapi di sini fakta menyebutkan lain. Ini masih bisa ya teman-teman, masih tajam seperti saat saya membeli dari toko. Nah seperti ini ya. Nah ini ya. Nah cara mengecek sebenarnya ini masih tidak 100% tajam, tetapi ada bagian-bagian tertentu yang masih kurang tajam teman-teman. Nah oke, kita cekkan ya teman-teman. Nah ini ya. Nah ini ya, tidak memotong secara sempurna. Nah ini ya. Nah ini dari sini ke depan ini masih belum optimal. Nah caranya mengoptimalkan seperti yang saya sebutkan barusan, dengan cara diasah atau disetting menggunakan tang bagian yang agak bengkok. Nah ini di bagian depan masih agak bengkok ya. Nah itu ya. Nah di bagian ini ya teman-teman. Nah kelihatan ya, di bagian ujungnya ini agak bengkok. Nah ini ya, kemarin ini jatuhnya tuh cukup keras. Nah ini ya. Nah ini teman-teman. Nah cara settingnya itu saya seperti ini ketika menyeting gunting yang jatuh. Nah ini ya, ini di bagian ujungnya ketika saya guntingkan seperti ini. Nah ketika dipakai dari belakang, biasanya itu agak jepit ya teman-teman, tidak pas langsung tajam seperti yang saya menggunakan ujungnya seperti ini. Nah akan saya coba saya gunakan dari belakang. Nah berarti ini agak ditekan sama saya. Nah ini ya. Oke, mungkin ada pertanyaan, monggo ditulis di kolom komentar. Nah tiga cara ya untuk membetulkan atau memperbaiki gunting yang jatuh. Yang pertama yaitu yang saya sebutkan, kita cek bagian bilah. Yang kedua yaitu kita
kendorkan pegas yang di dalam ini. Nah, yang ketiga yaitu kita asah bagian bilah pisaunya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini pertemuan kita. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.